Oke, salam kenal, saya Adi. Saya masih aktif di rumah sakit sebagai seorang perawat. Senang dan bangga Anda sudah mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk bergabung di tim kami. Jadi di tim kami juga memiliki mentor-mentor yang luar biasa. Jadi di sana ada Pak Hari Utomo. Beliau sudah sangat pakar dan sangat ahli tentang multi level marketing dengan pengalaman 30 tahun lebih. Beliau sudah membangun jaringan di mana-mana. Kemudian ada Pak Rio. Beliau adalah seorang mentor yang luar biasa juga, yaitu muridnya dari Russell Brunson. Jadi di Indonesia beliau dikenal sebagai Bapak Funnel Indonesia. Jadi kita akan melakukan namanya shifting, bagaimana membangun network marketing secara online dan benar. Untuk itu kita akan melakukan namanya 5 langkah sukses. Nah, yang pertama, pastikan Bapak Ibu atau Anda teman-teman sekalian menemukan alasan yang tepat untuk menjalankan usaha ini. Nah, dari Pak Tung Desem Waringin menyatakan bahwa manusia itu adalah mencari nikmat dan menghindari sengsara. Jadi, pertama kita temukan 3 alasan utama, yaitu pertama temukan dulu nikmatnya atau impiannya, tujuannya, untuk apa kita menjalankan usaha ini. Kita temukan impian yang ingin kita wujudkan untuk orang-orang yang kita cintai. Entah itu dengan memberikan warisan, kemudian membangun rumah, jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin menaikkan haji orang tua. Apapun yang bisa memberikan kenikmatan atau untuk orang-orang yang kita cintai, impian itu diperlukan sebagai tujuan awal bagaimana kita menjalankan usaha ini. Namun di sana juga dijelaskan bahwa sebenarnya mungkin hampir 80% orang menghindari sengsara. Jadi tidak banyak yang mau mencatat atau menuliskan impiannya, tapi yang terpenting juga pastikan Bapak Ibu menemukan alasan yang kedua, yaitu ketakutan. Ketakutan kalau sesuatu hal itu terjadi. Jadi nenek moyang kita sudah dari awal mengatakan bahwa sedia payung sebelum hujan. Kita bisa tahu bahwa di desa-desa menyediakan lumbung sebelum terjadinya paceklik. Itu adalah untuk berjaga-jaga. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita semua adalah seperti mengadakan suatu perjalanan panjang atau seperti kita traveling dengan jarak yang jauh. Jadi hidup kita ini panjang. Kita tentu kalau kita mengadakan sebuah traveling atau jalan-jalan, kita pasti mempersiapkan segala hal. Salah satunya adalah mempersiapkan ban serep atau ban cadangan. Karena kita tahu kalau terjadi apa-apa saat perjalanan, karena kita sudah membawa ban cadangan atau ban serep, kita akan lebih tenang. Nah, begitu juga dengan kehidupan ini. Kita juga perlu menjaga. Karena apabila kita sudah mengambil keputusan untuk berjalan, di mana perjalanan 1 mil selalu dimulai dari langkah awal, dengan melakukan perjalanan kita mulai berjaga-jaga. Nah, kita traveling aja menggunakan ban serep, tapi di kehidupan kita yang panjang kita tidak mau untuk memberikan sebuah cadangan. Dalam artian seperti ini, kita mungkin saat ini sudah nyaman bekerja, saat ini kita sudah punya penghasilan dan sebagainya, tapi sesuatu hal yang terjadi seperti sekarang ini, terjadi pandemi, terjadi COVID, banyak yang tidak siap dengan keadaan seperti ini karena kita memang tidak mengantisipasinya. Akhirnya terjadi PHK, kemudian work from home, ya tidak digaji, tidak jelas, dan banyak hal, usaha-usaha pada bangkrut. Nah, kalau sesuatu hal itu terjadi di mana kita tidak bersiap-siap, maka itu adalah seperti kita haus tapi kita menggali sumur. Makanya pepatah mengatakan galilah sumur sebelum kita haus. Itu penting. Kalau kita lagi haus kemudian kita menggali, sebelum kita menemukan mata air kita sudah mati duluan. Untuk itu persiapkan dari sekarang. Sesuatu yang kemungkinan besar bisa terjadi adalah dengan mencari penghasilan tambahan atau memiliki usaha lain selain yang saat ini kita kerjakan. Jadi itu penting karena bila kita sudah punya cadangan, seperti kita punya kaki, kalau kita hanya mengandalkan 1 kaki, terjadi apa-apa dengan kaki, tentu kita tidak bisa berjalan. Tapi kalau kita punya 2 kaki atau bantuan yang lain, tentu perjalanan kita akan jauh lebih nikmat. Untuk itu, gunakan ketakutan ini sebagai alasan bahwa kita perlu berjaga-jaga. Ini tidak hanya untuk
yang punya pekerjaan, ini juga berlaku untuk sebagai seorang ibu atau mungkin ibu rumah tangga, karena kita nggak pernah tahu bagaimana kehidupan nanti ke depan. Kalau terjadi sesuatu seperti pengalaman bibi saya, suaminya meninggal, kemudian dia tidak siap sehingga tidak punya penghasilan, dan itu susah. Kenapa? Karena dia harus menghidupi anaknya, kemudian tidak punya keterampilan. Tapi alangkah baiknya kalau kita persiapkan dari sekarang dengan menjalankan bisnis Greenwood ini di awal, meskipun di awal kita belum paham sekali, tapi kalau kita sudah melakukan dan itu menjadi sebuah kebiasaan, tentu akan mudah. Dan ini menariknya kita dibimbing oleh mentor-mentor. Untuk itu berjaga-jaga dari sekarang bagaimana menggunakan ketakutan ini sebagai alasan yang kuat bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa menjalankan bisnis ini mulai dari sekarang. Kemudian kita juga bisa menggunakan alasan yang ketiga, yaitu emosi yang paling kuat sebenarnya dari sekian banyak emosi, yaitu ada mencintai, ketakutan, kemudian kesedihan, yaitu emosi yang paling kuat adalah kemarahan atau biasa sebut sebagai dendam positif. Mungkin di awal di saat kita menjalankan usaha ini akan banyak penolakan, kemudian banyak ejekan, hinaan dan sebagainya, dan menganggap diri kita tidak mampu. Itu akan terjadi cepat atau lambat, karena memang prosesnya adalah seperti itu. Tapi bagaimana menggunakan itu adalah sebagai mesin turbo motivasi Anda. Bagaimana itu bisa mendorong Anda untuk jauh lebih semangat. Jadi gunakan kemarahan itu sebagai dendam positif. Jadi orang-orang sukses biasanya di awal prosesnya sama, karena biasanya akan diejek karena dia melihat kondisinya saat ini, bukan kondisi yang akan datang. Seperti proyek saudara, dia mau menciptakan pesawat terbang, semua akan mengejek bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tapi akhirnya dengan tekad yang kuat, menggunakan kemarahan sebagai dendam positif, akhirnya bisa mewujudkan pesawat terbang. Nah, begitu juga kalau Bapak Ibu suka nonton film, selalu ceritanya seperti itu. Jadi pemain utama adalah kalah di awal dulu, nanti akhirnya sukses di akhir. Bagaimana kalau pemain utamanya menang setiap saat, dari awal dia menang, tentu film itu tidak akan menarik. Untuk itu selalu memang mulainya dari kendala, kemudian ada masalah, kemudian kekalahan dan sebagainya, tapi terakhir di puncak adalah mencapai kemenangan. Seperti itulah film yang menarik, dan film itu memang sudah menjadi hal yang biasa bahwa kita prosesnya adalah bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Jadi temukan alasan yang tepat, kemudian kita lanjutkan dengan 5 langkah yang lain, yaitu yang kedua adalah membuat daftar nama, kemudian yang ketiga mengundang, yang keempat adalah presentasi dan follow up, kemudian yang kelima menggunakan alat bantu dengan 3M, yaitu membaca buku. Salah satunya buku yang kami rekomendasikan adalah ini dari Robert T. Kiyosaki, yaitu The Business of the 21st Century. Kemudian boleh buku-buku yang lain dari Robert Kiyosaki, bagaimana orang murid yang nilainya A selalu bekerja pada orang yang murid nilainya C. Kemudian juga banyak buku-buku yang bisa kita baca untuk menambah pengetahuan kita. Salah satunya juga ada Networking Secret, ini dari Russell Brunson. Nah, itu adalah membaca, kemudian dengarkan kaset, audio, video yang banyak sekali beredar di YouTube. Kemudian yang ketiga adalah melakukan, yaitu tugas utama di bisnis ini adalah presentasi dan follow up. Kemudian kita perlu juga melakukan namanya edifikasi dan konsultasi. Nah, nanti 5 langkah yang dijelaskan nanti akan secara lebih lengkap dijelaskan di how to start. Oke. Pertama, yang terpenting adalah temukan 3 alasan itu, yaitu impian Anda, kemudian ketakutan, dan juga dendam positif. Itu temukan dulu sebagai langkah awal menjalankan bisnis ini. Oke, terima kasih dari saya. Salam sukses, sehat, bahagia.